صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه. طلع البدر علينا بثنيات الوداع وجب الشكر علينا وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا جئنا بالأمر المطاع كن شفيعا يا حبيبي يوم السر والإيمان. البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Yang saya hormati Bapak Amri selaku Ketua DKM dan jajarannya, yang saya hormati Bapak Khotib selaku Imam Qabdan sebagai tokoh masyarakat, yang saya hormati para asatidz di lingkungan Masjid At-Taubah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan cucuran rahmat dan keberkahannya kepada mereka. Tidak lupa hadirin jamaah Masjid At-Taubah, bapak-bapak yang ada di masjid, dan bapak ibu yang ada di rumah, yang senantiasa menyimak bacaan ayat-ayat suci Al-Quran di setiap pagi Ahad. Mari kita tanamkan kepada diri kita yang selalu bersyukur dengan apa yang Allah berikan kepada kita.
Pemberian Allah untuk kita itulah yang terbaik. Salawat dan salam kami haturkan kepada junjungan Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membina umatnya dengan penuh rasa kasih sayang. Dan sudah barang tentu contoh-contoh yang patut kita ambil di dalam kehidupan sehari-hari. Hadirin jamaah subuh yang berbahagia. Kita itu inginnya ya Pak ya, bangunan masjid sedikit demi sedikit lancar gitu ya Pak ya. Ada sedikit di rumah, sekian rupiah sisihkan. Dan kita pun memberikan kesempatan kepada saudara-saudara kita yang berjalan itu juga untuk berinfak untuk masjid. Karena ingat ya, man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Jadi kalau kita itu membangun seberapapun gitu ya, yang bekerja untuk memberikan kesempatan saudara-saudara kita di jalan, itu juga termasuk membangun. Jadi kalau ada umpamanya keputusan dengan himbauan beda ya Pak ya. Kalau keputusan umpamanya menentukan pajak yang sudah numpuk terus dipajaki satu kali terus lunas, itu ada keuntungan pada umumnya. Tapi kadang-kadang mohon maaf Pak ya, ada orang yang buat kebijakan seperti itu karena dia mobilnya gak dikasih pajak. Ini kan aneh. Tapi ya ada mendingnya ya, ada mendingnya. Kalau bentuk himbauan itu kita dimusyawarahkan ya. Kalau umpamanya ada himbauan, tidak boleh ngecrek di jalan. Nah, ini kan bentuk himbauan. Kalau himbauan itu kadang-kadang ada yang diselewengkan. Itu yang khawatir diselewengkan. Nah, ini mungkin yang perlu gitu ya memusyawarahkan itu, yaitu majelis ulama yang berada di tingkat desa. Jadi nanti bisa memberikan fatwa kepada penguasa. Ini kalau masjid ini insya Allah nggak diselewengkan. Ada yang tanggung jawab gitu ya. Dan insya Allah sesuai dengan aturan. Jadi tidak ada yang disalahgunakan. Jadi mohon kepada, nggak tahu, majelis ulama siapa Pak di sini Pak? Pak Yayat, ya. Jadi mohon kepada ketua majelis ulama di tingkat desa untuk memberikan fatwa, memberikan solusi yang terbaik untuk kebaikan kita bersama. Jadi memang kalau majelis ulama itu harus tanggap keadaan yang ada cepat disikapi gitu. Ya mohon maaf Pak ya, kalau saya di pusat Pak. Kebetulan di Komisi Ukhuwah Islamiyah. Jadi kalau ada umpamanya percikan-percikan yang kurang ini cepat musyawarahkan. Lihat Al-Quran, lihat hadis, mana pendapatnya, seperti itu. Jadi cepat ada keputusannya untuk tingkat nasional. Ya, jadi tidak diam saja ya. Jadi cepat untuk membina umat. Ya, jadi ada himbauan dari penguasa itu cepat ditanggapi. Mana yang diperbolehkan, mana yang tidak diperbolehkan. Ya, ini nyerempet-nyerempet sedikit ya Pak ya, nggak apa ya Pak ya Pak. Nggak apa-apa ya. Ya, kita teruskan kaji kita, yaitu surah An-Najm ayat ke-26. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum
شفاعتهم شيئا وكم من ملاك في السماوات ولا تغني شفاعتهم شيئا لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى ولا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يسمون الملائكة تسمية الأنثى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم ما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا إن يتبعون إلا ظن وإن ظن لا يغني من الحق شيئا وأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا حياة الدنيا وأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلى الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله إن ربك هو الأعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى وهو أعلم بمن اهتدى ولله ما في السماوات وما في الأرض ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في
Wa id antum ajinnatun fi butuni ummatikum وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم fala tuzakku anfusakum فلا تزكوا أنفسكم huwa a'lamu biman ittaqa هو أعلم بمن اتقى Sadaqallahul azim. صدق الله العظيم. Ya, kita lihat ayat-ayat yang sebelum yang minggu kemarin kita bahas. Ada ayat yang menegaskan bahwa Nabi Muhammad itu tidak berucap kecuali itu adalah wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi oleh karena itu nanti kalau ada di antara istri Rasulullah yang menyatakan akhlaknya seperti apa, maka dijawab akhlaquhu Al-Qur'an. Itu tidak berlebihan. Nah, disitulah akhlaknya adalah Al-Quran, itulah Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad yang berucap, bergerak, itu bukan karena hawa nafsunya, bukan karena keinginan-keinginan dirinya, tapi karena memang bimbingan Allah. Semuanya itu adalah karena ketentuan Allah. Ya, jadi itulah bedanya Nabi Muhammad dengan kita ya. Kalau kita itu kadang-kadang nafsunya itu lebih menonjol, ya nafsunya itu lebih menguasai. Ini yang berbahaya ya. Jadi kalau ada perumpamaan begini, kambing itu kan harus dijauhkan dari serigala. Tapi ada kambing yang dijaga oleh serigala. Nah ini yang berbahaya, maka kambingnya yang akan menjadi sasaran, yang menjadi mangsanya serigala. Ya, ini kan kiasan ya Pak ya. Kiasan. Bisa jadi serigala itu orang yang diberikan kekuasaan, terus kekuasaan itu bukan dipegang dengan sebenarnya, tetapi ngikuti nafsunya. Nah, ini yang dimaksud dengan perumpamaan tersebut ya. Ya, jadi ini hanya perumpamaan ya berkaitan dengan nafsu yang ada pada manusia. Ya, yang nanti kalau dia itu jadi penguasa adanya keserakahan. Ya, keserakahan itu bisa jadi dia itu korup, bisa jadi dia itu memaksakan keluarganya untuk menjadi pejabat, bisa jadi banyak ya orang-orang yang mendukung disumbat dengan uang biar dia itu ngomong terus gitu ya. Ya itulah ada apa itu salah menggunakannya. Ya teruskan. Wa kam mim malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di ayyadzana Allah liman yasha'u wa yarda. Ya. Jadi wa kam mim malakin, kalau dalam bahasa Arab itu kam itu bisa diartikan berapa. Tapi di sini diartikan banyak ya, banyak. Banyak dari para malaikat fis samawati di langit. La tuhni syafa'atuhum syai'an, tidak ada manfaatnya syafaat mereka. Illa min ba'di ayyadzanallah, kecuali setelah Allah izinkan, liman yasha, yang Allah kendaki, wa yarda, dan Allah rela. Ya, jadi syafaat itu Pak ya. Jadi syafaat itu yang diberikan oleh Allah kepada siapapun yang Allah kehendaki dan yang Allah ridhoi. Kalau yang jelas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itulah yang akan memberikan syafaat kepada kita. Digambarkan nanti ada umat
yang meminta kepada Nabi Adam, "Hai Adam, kau orang yang pertama diciptakan oleh Allah, bisakah memberikan syafaat?" Nggak bisa. Terus kepada Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Muhammad Rasulullah lah yang bisa memberikan syafaat. Nah itulah yang digambarkan di dalam hadis-hadis tentang syafaat. Di dalam Al-Quran itu lebih jelas, limay yarda, limay yasa, yang Allah kehendaki. Jadi kalau sudah seperti ini, nanti ada pendapat ulama, yaitu para syuhada. Kenapa para syuhada? Ya karena para syuhada itu adalah orang-orang yang tidak punya dosa. Nah ini ada lagi gambarannya, yaitu yang tidak punya dosa. Jadi nanti yang diberikan wewenang untuk memberikan syafaat yaitu orang yang tidak punya dosa. Ya bagaimana mungkin kalau memberi syafaat banyak dosanya? Itu kan nggak mungkin. Nah inilah, kalau sudah masalah dosa, pahala itu urusan Allah. Urusan Allah. Jadi nanti ada kaitannya. Setiap 40 orang di situ ada waliullah. Bisa jadi jamaah yang ada di Masjid At-Taubah nanti bisa memberikan syafaat kepada Tajuddin. Amin. Ya, jadi nanti dia ingat, aku ingat ketika di Pojong ada Masjid At-Taubah yang memberikan ini itu. Oh Tajuddin, sini Tin, masuk surga Tin, masuk surga. Luar biasa. Ada yang seperti itu, yang Allah kehendaki, yang Allah relai untuk memberikan syafaat. Nah ini. Ya jadi yang Allah kehendaki intinya ya, dan orang yang tidak berbuat dosa. Innalladzina la yu'minuna bil akhirati la yusammunal malaikata tasmiyatal unsa. Innalladzina, sungguhnya orang banyak, la yu'minuna, yang tidak beriman bil akhirati, dengan hari akhir, la yusammunal malaika, mereka memberikan nama malaikat tasmiyatal unsa, yaitu dengan nama perempuan. Ya kan? Kemarin kita tahu bahwa orang-orang jahiliyah itu bilang, anak laki-laki itu anakku, tapi kalau anak perempuan untukmu ya Allah, gitu kan. Nah ini orang-orang yang tidak punya akidah yang benar, ya, itu membuat wewenang, membuat ucapan itu sesuai dengan kehendaknya, dan mereka tidak punya dalil. Tidak punya dalil. Makanya kalau di dalam masalah akidah tidak boleh ngarang-ngarang. Ya, sudah baku yang Allah perkenalkan, yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad, yaitu berupa wahyu. Banyak ayat-ayat yang memperkenalkan tentang zat Allah. Karena tidak ada seorang pun yang bisa mengetahui zat Allah yang sesungguhnya, kecuali kita itu diberitahu oleh Allah. Jadi gini Mbak, orang itu sebenarnya kalau menurut naluri itu kepengin menyembah kepada Tuhan. Manusia hakikatnya itu kepengin tahu siapa Tuhannya. Tapi kalau menurut akal itu hanya akal-akalan, tidak akan sampai kepada yang sebenarnya. Oleh karena itu, karena Allah itu punya sifat Rahman Rahim, maka Allah nyatakan, wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin. Jadi Allah turunkan wahyu untuk bimbingan kita berpedoman di dalam masalah akidah, karena Allah itu punya kasih sayang. Nih, kalau kamu nyari-nyari Tuhan menurut akalmu nggak sampai, maka Allah berikan gambaran. Ya sering saya bolak-balik, qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, dan seterusnya. Ya, jadi itulah Allah. Jangan pakai akal-akalan. Karena akal manusia itu hanya perkiraan dia sendiri. Nah, ini teruskan lagi. Wa ma lahum bihi min ilm iyattabi'una illa adh-dhanna wa inna adh-dhanna la yughni minal haqqi syai'a wa ma lahum, dan tidaklah bagi mereka bihi dengannya min ilmin,
dari pengetahuan. Iyattabi'una, kalaulah mereka itu mengikutinya, illa dhanna, hanya perkiraannya dia sendiri. Wa inna dhanna, bahwa sungguhnya perkiraan, la yuhni minal haqqi syai'a, itu tidak ada manfaatnya. Sesuatu pun itu tidak ada. Ya. Jadi kalau ada orang mengungkapkan tentang konsep Tuhan, itu hanya akal dia sendiri. Ini termasuk yang gaib ya Pak ya. Yang gaib termasuk itu yaitu ruh. Ruh jelas. Kulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Jadi yang gaib termasuk ruh. Itu juga urusan Allah. Nabi Muhammad ini loh yang ditanya oleh orang-orang Yahudi. Jadi ini ayat ini berkaitan dengan orang Yahudi yang ingin mengetes Nabi. Coba dites nih Muhammad. Kalau Muhammad itu jawabannya tidak seperti nabi-nabi yang sebelumnya, berarti nabi palsu. Nah, ketika orang Yahudi itu datang terus bertanya kepada Nabi Muhammad, maka pertanyaannya pakai jamak. Yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya kepadamu Muhammad, 'anir ruh, tentang ruh. Jawabannya tidak langsung oleh Nabi Muhammad. Maka Allah nyatakan, "Qul Muhammad, kulir ruhu, ruh min amri rabbi." Nah ini, ya, jangan sampai ada orang yang menyatakan dengan acara-acara tertentu, ruh si fulan datang, bohong itu. Ya, jangan percaya. Ya, jadi itu biasanya dukun yang seperti itu. Ruhnya si fulan datang ke sini. Nanti ada suaranya yang berbicara jin. Kadang-kadang ada Pak. Ini di Jawa itu ada. Orang katanya bilang pengen dengar orang tuanya yang sudah meninggal. Terus dia datang ke kuburan. Ketika kuburan dipanggil, umpamanya si namanya Tukiem. Tukiem, ini cucumu datang, mau bicara apa? Nanti dia suaranya seperti Tukiem yang dulunya. Itu ya, ketawa itu. Jadi ngomong bla 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 seperti si Tukiem. Padahal itu jin. Ya jangan percaya. Jadi nanti biasa pakai media ya Pak ya. Medianya siapa dijadikan media. Itu jin, bukan ruh. Kalau ruh itu urusan Allah. Dan Allah nyatakan ketika Allah menciptakan kita, itu kan Allah nyatakan, wa nafahtu mir ruhi, aku tiupkan dari ruhku. Nah itulah, makanya kita nggak usah, kalau yang masalah ruh, itu kalau tidak ada sumber hadis yang sahih, tidak ada sumber dari Al-Quran, jangan percaya. Ya, jangan percaya. Ya, namanya juga dukun ya Pak ya. Dukun, dakduk bikin nggak rukun. Nah, dakduk itu gali Pak. Gali bikin nggak rukun. Ya, fa'arid amman tawalla an dzikrina wa lam yurid illa al-ayatad dunya. Fa'arid, hai Muhammad, palingkanlah kalian. Amman tawalla, dari orang yang berpaling. Yang berpaling dari mana? An dzikrina, yaitu dari ingat kepadaku. Wa lam yurid, dia tidak berkehendak kecuali apa? Illal hayatad dunya. Ya, kecuali hanya kehidupan duniawi. Dzalika mablaghuhum minal ilm. Ya, yang seperti itulah kadar mereka. Yang sampainya seperti itu. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu biman ihtada. Inna rabbaka, bahwa sungguhnya Tuhan kalian, huwa dia a'lamu, itu mengetahui, biman kepada orang, dhalla yang sesat, ansabili dari jalan Allah, wa huwa a'lamu biman ihtada, dan dialah Allah yang maha mengetahui yang Allah beri petunjuk. Jadi gini Pak, ini kalau kita lihat orang yang berpaling dari zikir Allah, yang paling berbahaya yaitu para alim ulama. Waduh, para penguasa,
orang kaya. Nah ini, 3 komponen, 3 unsur ini yang berbahaya kalau berbuat jahat. Kalau berbuat jahat itu berbahaya. Ya kita merasakan, umpamanya Pak Dedi, Gubernur Jawa Barat, membuat kebijakan siapa yang kendaraannya tidak berpajak, sekarang berpajak cukup sekali. Nah itu kebijakan yang bisa dirasakan oleh semua dan bisa menjadi masukan untuk negara. Saya kira itu positif ya Pak ya, itu bagus, itu menjadikan kita itu yang tidak berpajak cepat-cepat berpajak. Nah itu suatu keuntungan ya, itu bagus. Tapi kalau ada penguasa yang membuat kebijakan yang tidak berpihak kepada orang kecil, kayak apa? Kira-kira orang kecil dengan orang kaya itu banyakan mana? Orang kecil ya Pak ya. Nah iya, rakyat kecil yang lebih banyak. Makanya kalau Islam itu rahmatan lil alamin itu artinya untuk keseluruhan. Ya beda ya Pak ya. Kalau penguasa itu tidak bisa untuk keseluruhan. Kalau Allah iya. Karena kalau manusia itu setidaknya itu berpihak kepada orang kecil. Nah itulah nanti menjadi aman. Itu penguasa. Ya, jadi kalau jadi penguasa itu harus bisa memberikan manfaat kepada yang lebih banyak. Jangan yang kepada lebih kecil. Orang kaya ini juga berbahaya. Kalau dia itu tidak menjalankan perintah Allah. Padahal ada ketentuannya paling minimum, paling sedikit. Kalau dia itu kaya, zakat. Ya zakat gitu. Itu paling sedikit itu zakat. Yang sebenarnya ada yang lain-lain. Ada infak, ada sedekah, ada wakaf, ada ya macam-macam. Nah itu sebenarnya suruh jalanin. Loh, kalau duitnya sudah triliunan, emang mau dibawa kuburan? Kagak. Udah triliunan. Emang mau dibawa kuburan? Kagak. Nah itulah. Ya, jadi yang ada itu paling nanti berebut warisnya, ahli warisnya. Kalau tidak benar mengaturnya. Jadi yang kedua yaitu penguasa. Apa itu orang-orang kaya yang dia itu serakah, yang dia itu zalim. Dan ada pendapat ulama yang sering sampaikan. Kalau di suatu negara yang mayoritas muslim, ternyata banyak orang miskinnya, berarti ada salah kelola. Yang ada kaitannya dengan pemerintah. Salah kebijakan. Nah ini yang dibantu mestinya kan orang miskin ya Pak ya. Yang dibantu konglomerat. Mobil yang tanpa bensin dikasih tambahan gitu. Yang beli tambah sekian ya diberi kemudahan-kemudahan. Itu kan orang kaya. Nah ini kan salah kaprah. Yang berikutnya yaitu orang alim. Orang alim ini juga berbahaya. Ini kalau kita menyikapi Al-Quran, yang pertama disuruh baca Pak. Disuruh baca. Sekarang aku belum bisa tajwidnya. Niatkan belajar. Gak ada salahnya. Kalau niatkan belajar, masih salah, dapat pahala 1. Kalau dia niat belajar, benar, maka 2 pahala. Jadi pahalanya 2 Pak. Kalau benar. Jadi kalau kita itu baca Al-Quran terus, insya Allah bolak-balik nanti akan ketemu yang benar. Akan ketemu yang benar. Saya pengalaman waktu mahasiswa Pak. Ya kebetulan saya jadi mahasiswa itu bekerja dan di situ memberikan pembelajaran kepada teman-teman. Ya karena punya kesibukan, maka saya sampaikan baca, insya Allah akan benar. Cara baca gimana? Dibolak-balik. 1 ayat 10 kali, 1 ayat 10 kali, insya Allah benar. Benar iya. Setelah dia itu kasih contoh beberapa kali, maka dia baca, ya bolak-balik benar. Baca Quran. Yang kedua, pahami. Pahami dengan seperti ini ya Pak ya.
Kalau Pak Khotib bilang jadi orang pintar nggak mungkin. Tapi kalau paham, insya Allah. Ya, kalau paham, insya Allah. Ketika ada muallim, ada kiai, ada ustadz membacakan ayat ini, oh iya, sama dengan Masjid At-Taubah. Ada di radio, ada di HP, ada di mana-mana. Dengar ayat suci Al-Quran, ada penjelasannya. Oh iya, sama. Ya, jadi pemahaman ini penting juga. Yang berikutnya pengamalan. Jadi pengamalan itu artinya begini Pak, memahami Al-Quran, terus kita itu mengamalkannya. Ya, jadi yang menjadi pedoman itu Al-Qur'annya. Terus kita amalannya. Jadi kita itu membenarkan Al-Qur'an dengan bukti pengamalan. Jangan kebalikannya. Kebanyakan orang itu membenarkan pengamalannya dengan ayat. Ini yang salah. Dan ini yang berbahaya. Biasanya orang-orang alim yang menjebak. Karena apa? Karena dia itu urusannya bukan urusan kebenaran, tetapi dia itu walam yurid illa hayatad dunya. Jadi tidaklah berkehendak itu yang lain-lain illal hayatad dunya, kecuali kehidupan dunia. Maka yang berkaitan dengan ini nanti ada ayat-ayat yang lain, wala tastaru bi ayati samanan qalila. Janganlah engkau memperjualbelikan ayatku dengan harga yang murah. Nah ini, ya jadi kebanyakan orang itu berperilaku terus membenarkan perilakunya, itu yang salah. Jadi kalau orang itu yang benar, yaitu berpedoman kepada ayat Al-Quran, realisasi dengan perbuatan. Nah ini, mestinya seperti itu. Kalau orang beriman, itu baca dulu, pahami, terus amalkan. Kalau kita itu berbuat dulu, terus membenarkan, itu penyetiran. Memaksakan kehendak, itu yang tidak dibenarkan. Hadirin jamaah subuh yang berbahagia. Dzalika mablaghuhum minal ilm. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu biman ihtada. Ya, seperti itulah orang-orang yang tidak berpengetahuan, ya, kadar pengetahuannya seperti itu, hanya sebatas dunia. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh liyajziyal ladzina asa'u bima amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Walillahi, dan milik Allah, ma fis samawat, apa-apa yang ada di langit, wa ma fil ard, dan apa yang ada di bumi. Liyajziyal ladzina asa'u, Allah akan membalas orang-orang yang berbuat jahat, orang-orang yang buat buruk, bima amilu, karena perbuatannya, wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna, dan Allah akan balas kebaikan dengan kebaikan pula. Ya, jadi ini peringatan, ya, bahwa kita itu kalau berbuat salah, Allah akan balas dengan kekeliruan, dengan kesalahan, dengan azab. Kalau Allah melihat perbuatan baik, maka Allah akan membalas dengan perbuatan baik. Di dalam surah Al-Zalzalah jelas, ya. Di sana apa itu, wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Jadi itu artinya akan diperlihatkan, akan diberikan, akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, alladzina yastadibuna kabairal ismi wal fawahisha illal lamam inna rabbaka wasi'ul maghfirah innal ladzina yastanibuna kabair, yaitu rupanya orang-orang yang menjauhi perbuatan dosa besar, wal fawahis, yaitu perbuatan keji, illal lamam, kecuali perbuatan kecil. Jadi perbuatan kecil itu perbuatan yang sangat susah untuk dihindari, Pak, ya, yang sangat susah untuk dihindari. Mohon maaf, Pak, ya, umpamanya kita bertemu dengan lawan jenis, itu tidak bisa dihindari, ya, bertatapan, ya. Makanya ketika ketemu pertama, alhamdulillah ciptaan Allah indah, gitu, ya, cukup. Nah, sekali, jadi tundukkan illal lamam, ini yang kecil-kecil. Sama, Pak, kita naik motor, terus di sana ada air,
dari sungai atau dari solokan, nah itu kan kotor. Itu mercik ke tanah kita. Itu sebenarnya najis, Pak. Tapi ma'fu, ya, diampuni. Karena apa? Sangat susah untuk menghindarinya. Jadi ada hal-hal yang Allah itu memperhatikan kepada kita yang sangat susah, itu ma'fu. Darah dari apa itu nyamuk, itu juga demikian. Itu ma'fu. Kalau dalam kitab fikih itu ada ketentuannya, Pak. Kalau ditutup dengan jari itu tertutup, maka itu ma'fu. Kalau ditutup dengan jari kok masih lebar darahnya, dicuci, ya. Jadi kalau ditutup pakai jari ini terus tertutup, ma'fu. Nah, lebar, cuci. Ya, jadi harus tahu takarannya, ya, Pak, ya. Harus tahu takarannya. Jadi itulah yang seperti itu yang harus kita perhatikan. Ya, orang-orang, nah ini ilal lamam, maka inna rabbaka wasi'ul maghfirah, bahwa sungguhnya Allah luas ampunannya. Wa huwa a'lamu, dan dia Allah Maha mengetahui bikum padamu id ansa'akum minal ardi, yaitu perkembangan yang berada di bumi. Wa idza antum ajinnatun, ketika kamu itu dalam janin. Fi butuni ummahatikum, di dalam perutmu. Jadi dulu nggak ada, Pak. Kalau dulu belum ada yang mengetahui bahwa dalam perut kita itu ada janin, itu nggak ada. Yang menghabarkan Al-Quran. Yang menghabarkan itu Al-Quran. Jadi yang sekecil-kecilnya yang berada dalam perut ibu ketika kita dalam proses itu Al-Quran. Kitab-kitab yang lain nggak ada. Hanya Al-Quran. Ini adalah 1500 tahun yang lalu. Jadi orang masih gelap gulita, ayat Al-Quran sudah menyatakan seperti itu. Jadi kita berada dalam perut ibu, fala tuzakku anfusakum, dan janganlah kalian itu merasa suci pada dirimu. Wa huwa a'lamu bimanittaqo, dan dialah yang Maha mengetahui kepada orang-orang yang bertakwa. Artinya begini, Pak. Jadi kan kadang-kadang ada orang yang bilang begini, Pak. Ada orang ketika berikan nasihat, terus dibilangnya yang berikan nasihat sok suci gitu. Kadang-kadang ada yang seperti itu. Padahal itu kebenaran. Dan orang yang bilang sok suci itu biasanya dia tidak bisa memunculkan argumen lagi. Maka orang-orang yang seperti ini sebenarnya dia itu orang yang sombong. Karena bilang sok suci itu kan berarti dia itu tidak suci yang dituduh. Yang merasa suci sebenarnya dia. Nah itulah. Makanya kalau ada sesuatu yang diungkapkan, kita pahami apa yang diungkapkan. Jangan melihat orangnya. Ya, jangan melihat orangnya. Ya, jadi nanti ada beberapa kisah ya kayak Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu berjalan terus menemui anak kecil. Anak kecil itu bilang apa? Imam Abu Hanifah bilang apa? Hai anak kecil, kalau pakai sendal jangan terlalu tinggi. Takut nanti kamu jatuh gitu. Tapi anak kecil bilang apa? Hai Imam Abu Hanifah, engkau orang alim. Hati-hati dengan kata-katamu. Kalau saya kepleset, paling jatuh. Tapi kalau kata-katamu itu membuat keplesetnya orang yang lain. Itulah, ya. Jadi kita itu kalau melihat sesuatu, ya, jangan pakai apa itu melihat orangnya, tapi lihat kata-katanya. Ungdur maqala wala tangdur mangqala. Lihatlah apa yang diungkapkan, jangan kita itu melihat siapa yang berbicara. Ya. Apa ra'aita manil ladzi tawalla wallahu a'lam bissawab. Itulah yang dapat sampaikan di pagi hari ini. Sudah barang tentu yang benar datang dari Allah, yang salah dari saya semata. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.